Jadi kita itu awal mulanya di tahun 2009 itu kita mulai untuk merambah limbah tekstil ya. Kita gunakan untuk bahan baku. Jadi awal kita dapat limbah-limbah tekstil itu dari garmen-garmen di sekeliling Bandung. Jadi sisa-sisa potongan itu, nah lalu kita invest untuk mesin recycle pakaian. Gitu. Nah, untuk di 2009 kita awal lebih untuk merecycle yang dari pre-waste ya kita bilangnya, karena pre-waste itu banyak sekali sebenarnya jumlahnya. Nah, di tahun 2020 sebelum pas lagi awal-awal COVID deh gitu, kita ngobrol-ngobrol lah sebatas teman gitu. Ini kayaknya kita lihat isu pakaian bekas mulai banyak ya gitu, dan tidak termanage dengan baik lah gitu, malah berakhir di TPA. Dari situ kita mulai mikir gitu, ya sebenarnya obrolan malam lah awalnya gitu. Kita mulai obrolan malam, kayaknya kita mungkin bisa kali ya coba gitu. Sebenarnya ini kayak proyek nekat, karena sampah pakaian bekas itu sendiri lebih sulit daripada sampah pakaian yang dari garmen. Karena dari sampah pakaian itu kan udah berbentuk pakaian, dan dari satu pakaian itu jenis kainnya itu macam-macam, nggak cuma satu macam. Mungkin kalau yang dari garmen itu udah terpisah-pisah lah, kita bilang kalau yang dari produksi mereka udah pisahin per bahan. Kadang per warna mereka udah langsung dipisahin. Nah, kalau untuk yang dari pakaian itu satu pakaian bisa bermacam-macam bahan, terus kita mesti bersihin kancingnya, kita mesti bersihin aksesoris, sleting, dan lain-lain. Kita produk dari EcoTouch itu mostly di insulasi untuk peredam suara maupun peredam panas. Jadi kenapa kita pilih insulasi itu? Karena penyerapan di insulasi itu besar. Jadi untuk satu insulasi kita bisa menyerap 10 kilo pakaian bekas. Itu sih yang pikiran kita, yang bagaimana perusahaan ini yang maksudnya kita harus terima limbah pakaian dalam jumlah besar ini, tapi kita harus tetap berjalan kan ya, supaya sustainable gitu. Untuk produknya juga harus penyerapannya yang besar. Mungkin awal kita research sih, untuk itu kita research dulu. Emang di Eropa dan di Amerika itu insulasi itu udah barang yang umum lah, mereka malah diharuskan untuk memakai insulasi. Kenapa kita pilih insulasi ya, karena kita udah research dari pakaian-pakaian ini yang paling banyak penyerapannya itu kan ke insulasi. Dari situ kita baru mulai mengembangkan produk-produk ini gitu. Jadi bisa dibilang panjang sih kita untuk researchnya ya. Untuk yang building material ini sendiri kita research itu udah dari 2009 kita mesti nentuin standarnya bagaimana, terus komposisinya, dan lagi untuk materialnya apa, karena kan kita biar gimana kita terbatas dengan limbah ini sendiri ya. Jadi limbah ini kita nggak bisa kayak barang baru yang kita beli, saya mau banyak katun, saya tinggal beli katun. Oh, saya mau banyak polyester, saya tinggal beli polyester. Tapi di limbah ini kan kita nggak bisa seperti itu, jadi udah terkotak. Ini barangnya bahan bakunya seperti ini gitu ya. Jadi kita mengulik itu yang proses researchnya lama, dari 2009 bisa dibilang kita research untuk ini. Sebenarnya trennya itu naik. Kita dari 2021 itu kita nggak nyangka, kan kita hanya di apartemen kecil lah kita bisa bilang. Itu tuh seminggu penuh satu apartemen. Nah, kita pelan-pelan kita pindah ke plan ini. Itu sehari aja kita mungkin bisa terima kadang 100 kilo, bisa sampai 100 kilo, 150 kilo sehari. Dan lagi untuk yang kalau per bulannya ya, kita awal itu per bulan itu cuma 1,5 ton, 1 ton.
sampai sekarang ini udah berjalan bisa dibilang hampir 3 tahun ya. Kita itu sekarang sebulan bisa 5-6 ton. Karena kita backgroundnya juga dari keluarga, dari tekstil sebenarnya. Jadi emang udah dari dulu kita mengenal lah ya kain-kain apa saja, karakteristiknya bagaimana. Terus udah gitu dibantu juga dengan tim research dari PT Supertech sendiri gitu loh. Untuk kain yang kita bisa proses itu yang berbahan dasar natural. Jadi seperti cotton, terus udah gitu rayon itu viscose, yang kita tidak bisa proses yang serat-serat artifisial seperti polyester, akrilik, dan sejenisnya itu kita nggak bisa proses karena dari keterbatasan mesin kita sendiri sebenarnya. Ya, jadi awal tuh kita banyak donasi dari masyarakat ya untuk dikirimkan ke sini. Mungkin dari perusahaan-perusahaan juga ada yang kirim kita ke sini. Nah, jadi di awal kita terima, lalu kita sortir dulu mana yang layak, mana yang tidak layak pakai. Nah, itu kita membantu menggunakan, kadang ada volunteer juga. Terus kita menggunakan jasa ibu-ibu sekitar sini. Dan juga ada pegawai tetap kita juga yang untuk melakukan sortir. Biasanya yang sortir itu orang kita di sini sih, karena mereka yang sudah mengenal bahan. Jadi kita pilih layak dan tidak layak. Yang layak ini kita pisahkan, nanti yang kita akan sumbangkan lagi untuk ke yayasan. Sedangkan yang tidak layak, kita akan potong segregasi, pemisahan kancing, aksesoris. Dari limbah fashion ini sebenarnya orang nggak banyak yang tahu ya. Sebenarnya limbah fashion ini nggak kalah bahayanya dengan limbah plastik. Sebenarnya limbah fashion ini mereka kan untuk memproses, untuk menjadi kain aja mereka pakai pewarna kan ya. Pakai pewarna. Nah, di saat dia taruh di landfill, itu air-air dari basah ini pewarnaannya itu masuk gitu ke tanah, dan itu mencemari air tanah. Dan lagi belum yang limbah-limbah tekstil yang sampai ke sungai itu mencemari sungai, mencemari laut. Dan kalau kain itu kan karakteristiknya dia begitu kena air, berat jatuh ke bawah. Nah, itu merusak terumbu karang dan lain-lain. Sebenarnya saran saya sih mungkin dimulai dari awal ya. Dari awal kita lebih bijaksana dalam berpakaian sebenarnya. Sebenarnya kita bagaimana mencegah dulu. Jadi kita lebih baik tidak konsumtif untuk urusan pakaian ini ya, karena limbah tekstil itu sebenarnya bahaya juga gitu loh. Nah, untuk selanjutnya dari awal tidak konsumtif, terus kedua lebih ke pemilihan bahan. Sebisa mungkin kita cari yang bisa di-recycle. Untuk sekarang ini yang bisa di-recycle itu kebanyakan bahan-bahan yang natural seperti katun dan viskos dan lain-lain itu. Nah, kalau yang polyester ini untuk sekarang itu masih belum bisa di-recycle. Untuk di Indonesia ini ya, sejauh ini belum ada yang menerima gitu dari pemilihan bahan. Kedua, lalu yang ketiga itu dari aksesoris. Jadi aksesoris mungkin seperti kayak mute-mute, payet-payet, kebaya gitu ya. Mungkin kalau yang kebaya mungkin masih harus dipakai lah ya. Tapi orang mungkin bisa lebih kayak menyewa. Itu lebih baik daripada kita bikin baru. Apalagi yang kayak seragaman semua itu ya gitu. Mungkin bisa nyewa satu keluarga seragaman di tempat penyewaan itu berbeda-beda. Itu lebih menolong jauh sih. Limbah fashion ini sekarang tuh bukannya tidak akan pernah berkurang seiring dengan berjalannya fast fashion, apalagi dengan ultra fashion ini. Jadi mungkin mesti dibantu juga sih dari kesadaran masyarakatnya juga supaya lebih bijak dalam berpakaian.